Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Maswatu, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, program studi MPTIK. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi atau tugas berjudul aplikasi GIS dalam pengelolaan pesisir. Berbicara tentang GIS, maka kita tentu berbicara tentang teknologi, di mana GIS ialah mempelajari tentang informasi. Sistem informasi geografi atau GIS memiliki banyak makna. Pengertian yang cukup sering kita kemukakan ialah sebagai media visual atau semua visor di permukaan bumi, serta perkembangan analisis spasial mulai dari metode manual sampai menggunakan sistem digital. GIS berkembang dari perkembangan menggunakan peta multi layer untuk analisis dan perkembangan teknologi komputer. Pemahaman akan konsep dasar, proyeksi peta, dan perkembangan pemanfaatan GIS akan mempermudah pemahaman lebih lanjut mengenai penggunaan GIS dalam berbagai bidang terkait dengan ruang dan waktu. Saat ini, sebagai sistem informasi, GIS hampir semua faktor, karena setiap faktor pada umumnya akan terkait dengan aspek keruangan dan lokasi. GIS pun mengalami perkembangan dari hanya kemampuan visualisasi sampai tingkat analisis yang cukup kompleks dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Pengertian GIS. Seperti kita ketahui bahwa GIS atau sistem informasi memiliki banyak variasi, tetapi pengertian pada dasarnya ialah sebuah sistem informasi berbasis data yang menerjemahkan GIS sebagai integrasi antara hardware, software, dan data untuk mengambil, mengelola, analisis, dan menampilkan informasi dengan berbagai referensi geografis. GIS memungkinkan untuk menampilkan, memahami, mempertanyakan, menerjemahkan, dan menampilkan data dalam cara untuk kemudian memunculkan keterkaitan antara pola yang satu dengan pola yang lain. Perkembangan GIS merupakan perkembangan kartografi itu sendiri, berawal dari proses yang dilakukan secara manual, menggambarkan tentang perkembangan teknologi untuk masa kini dan masa yang akan datang. Mengapa pentingnya GIS di dalam pengelolaan wilayah pesisir? Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai proteksi sumber daya alam pesisir laut yang berlimpah dan luas. Potensi sumber daya alam inilah perlu dikelola dengan baik. Maka sistem GIS dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai kesejahteraan Indonesia dengan memperhatikan dan melakukan usaha-usaha untuk menjaga kelestarian. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang baik diperlukan metode pendekatan multidisiplin ilmu yang meliputi berbagai aspek, sebagai aspek pemanfaatan sumber daya, kelestarian lingkungan, dan aspek sosial, ekonomi masyarakat. Teknologi pengenderaan jauh pun juga bisa dikaitkan dengan GIS karena kemampuan untuk mengidentifikasi serta melakukan monitoring terhadap perubahan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir. Dalam pengelolaan wilayah pesisir diperlukan serta data yang valid untuk menggambarkan wilayah-wilayah pesisir yang baik. Penggunaan teknologi pengenderaan jauh juga sangat berkaitan erat dengan GIS yang diintegrasikan dengan sistem geografi, merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk memetakan, mengetahui kondisi wilayah secara sederhana. Integritas antara pengenderaan jauh dan SIG dapat memetakan kondisi wilayah sehingga dapat dipantau kondisinya. Kegunaan GIS
dan pengendaraan jauh dalam pembangunan wilayah pesisir. Seperti pada umumnya juga, pengendaraan jauh ialah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek. Sedangkan sistem informasi atau GIS ialah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang berreferensi spasial atau berkoordinat geografi. Dengan kata lain, SIG adalah sistem informasi dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi kekurangan atau bersamaan dengan seperangkat operasional kerja. Pemanfaatan pengendaraan jauh atau juga digabungkan dengan SIG telah banyak dilakukan dengan wilayah-wilayah pesisir dan laut, khususnya sektor perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir lautan, seperti aplikasi pengendaraan jauh pun juga untuk memberikan informasi-informasi potensi penangkapan ikan dan lainnya. Salah satu upaya untuk memperoleh informasi tentang potensi sumber daya wilayah pesisir dan kelautan dalam rangka untuk mengoptimalkan wilayah pesisir lautan adalah menggunakan teknologi pengendaraan jauh. Manfaat SIG dalam pengembangan wilayah pesisir. SIG memiliki banyak manfaat di bidang sumber daya alam, mulai digunakan untuk memantau sebaran sumber daya alam yang berada di Indonesia. Proses ini sering disebut sebagai inventarisasi sumber daya alam. SIG bekerja pada sistem komputer yang data-datanya berasal dari survei dan juga observasi. Data ini kemudian diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai bidang, salah satunya bidang sumber daya alam. Manfaat dari SIG di bidang perencanaan dan pembangunan ialah: yang pertama, sistem informasi ini digunakan untuk mendata jejaring transportasi. Yang kedua, sistem ini digunakan untuk pendataan pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, sistem ini pun juga secara geografis digunakan untuk mengetahui luas persebaran lahan pertanian. Yang berikutnya, sistem informasi geografis ini digunakan untuk mendata permukaan untuk kawasan industri dan sekolah. Bermanfaat juga untuk pemetaan geologi yang digunakan untuk kepentingan umum. Manfaat dari SIG di bidang perencanaan dan pembangunan memiliki banyak arti, termasuk salah satunya kolaborasi untuk bagaimana teknologi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan demi terwujudnya wilayah pesisir yang berkembang. SIG dalam perkembangan pesisir. Banyak versi atau banyak yang bertanya mengapa SIG ini bisa untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pesisir. Secara luas, karena memberikan keuntungan dan nilai tambah jika dibandingkan dengan sistem manual. Yang pertama, efisiensi biaya. Menggunakan SIG memang membutuhkan investasi di wilayah, tetapi ketika sistem ini sudah berjalan di kemudian hari maka digunakan secara konsisten, maka akan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem manual. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Di dalam pengambilan keputusan pun juga, SIG ini bisa dapat untuk membantu prosesi demi untuk mencari solusi yang terbaik. Keputusan seperti ini, alokasi kesesuaian lahan, perencanaan, dan tata ruang pun juga dilakukan dengan SIG, akan memberikan kepuasan yang lebih baik. Yang ketiga, mempermudah untuk dikomunikasikan. Dengan adanya perkembangan internet, maka informasi seputar dengan komunikasi yang dihasilkan dari analisis GIS dapat dengan mudah melalui internet. Lebih baik dalam menyikapi informasi geografis, GIS juga membutuhkan berkembang berbasis data
Karena data-data seperti ini pun juga bisa dihimpun dari peta, lebih mudah disimpan dan diformat di digital. Proyeksi peta dan sistem koordinat pengelolaan wilayah pesisir. Proyeksi peta merupakan yang penting untuk mempelajari sebagai dasar untuk memahami ditampilkan dari kondisi permukaan bumi yang melengkung seperti bola ke dalam bentuk datar. Terdapat ratusan sistem proyeksi peta yang berbeda. Atmosfer informasi dari bumi ke peta menyebabkan setiap proyeksi untuk mengalami distorsi setidaknya suatu aspek dari dunia maya, baik bentuk area jarak maupun arah yang dekat. Tantangan pengelolaan wilayah pesisir. Di dalam perkembangan wilayah pesisir tidak akan mudah. Misalnya kita menemukan untuk daerah-daerah terpencil, banyak hal yang bisa dilakukan namun dengan adanya keterbatasan dan juga dengan adanya kemampuan SDM yang kurang, maka hal ini menyebabkan tantangan bagi pengelolaan wilayah pesisir. Lebih lanjut, dalam kenyataannya juga dapat beberapa definisi kawasan pesisir yang dipergunakan beberapa negara yang masih paling berpengaruh. Adapun batas laut dan daratan ialah sampai mana pengaruh satu terhadap yang lainnya. Tantangan yang dikutip dari berbagai informasi dapat beberapa fakta penting mengenai potensi pesisir laut, diantaranya pengelolaan wilayah pesisir. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan pula bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang. Secara administrasi, kurang lebih 42 daerah kota dan 181 daerah kabupaten berada di wilayah pesisir, di mana dengan adanya otonomi daerah, masing-masing otonomi tersebut memiliki kewenangan yang luas pengelolaan dan pemanfaatan wilayah secara fisik. Namun, hingga kini berbagai aturan yang muncul bahwa laut ialah dikelola oleh provinsi, sementara kabupaten kota hanyalah mengelola wilayah daratan. Tantangan yang muncul pun juga dalam pengelolaan wilayah pesisir ini dikarenakan kompleksnya permasalahan yang kemudian menimbulkan multitafsir sehingga melahirkan potensi konflik, memungkinkan menjadi hukum alam bahwa yang luar biasa pasti tak akan mudah. Dari berbagai jurnal serta pengalaman lapangan dapat masalah umum yang ekosistem pesisir. Konflik pemanfaatan ruangan seperti yang disinggung bahwa ada sekitar 1.100 jiwa yang penghuni wilayah pesisir, bukan pula bahwa kepentingan yang hadir. Perbedaan kepentingan bertemu dalam satu titik semestinya melahirkan konflik, apalagi belum ada batas yang jelas di wilayah laut. Saya kira cukup sekian presentasi singkat saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.